Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Mahir Bisnis Internasional tingkat kuliah. Dan bersama saya di sini, Amalia Rifda Rizkiana. Baiklah, pada kesempatan kali ini, dalam video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai The Politics of International Business. Nah, teman-teman semua di sini pasti sudah tahu kan, bahwa bisnis internasional itu berkaitan erat nih dengan lingkungan politik. Karena bisnis internasional di sini merupakan salah satu bentuk hubungan internasional yang dapat diartikan sebagai kinerja aktivitas bisnis yang melintasi batas-batas nasional yang beroperasi dalam kerangka kerja yang ditentukan oleh undang-undang, peraturan, dan lembaga yang dibuat oleh pemerintah. Nah, untuk materi yang lebih lanjut, simak video sampai akhir ya. Baiklah, agar lebih paham dengan materi yang akan kita bahas kali ini, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih mengenai definisi bisnis internasional itu sendiri. Bisnis internasional di sini terdiri dari transaksi yang dirancang dan dilakukan melintasi batas negara untuk memenuhi tujuan individu, perusahaan, maupun organisasi. Nah, jenis utama dari bisnis internasional ini adalah perdagangan ekspor-impor dan juga investasi asing langsung. Bisnis internasional ini memiliki konsep sebagai usaha yang kegiatan komersialnya melintasi batas negara, bisa dikerjakan oleh 2 atau lebih negara, dengan tujuan untuk mencukupi semua kebutuhan dan juga meraih target tentunya. Nah, dalam bisnis internasional ini juga mencakup industri jasa yang berkembang dalam bidang-bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, dan yang lainnya. Nah, dalam melakukan bisnis internasional itu dibutuhkan hubungan internasional yang baik. Hal ini tuh bertujuan untuk mempermudah suatu negara itu dalam menjalankan usahanya. Dalam melakukan bisnis internasional juga, sebuah negara itu pada umumnya mempunyai beberapa pertimbangan nih, mulai dari pertimbangan ekonomis, pertimbangan politik, maupun sosial budaya. Bahkan tidak sedikit atas dasar pertimbangan militer juga. Aktivitas bisnis internasional ini kan dimulai dari adanya perdagangan antar negara. Nah, pasti teman-teman udah tahu semua bahwa hal ini tuh terjadi karena tidak ada satupun negara di dunia yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup rakyatnya itu sendiri. Maka dari itu, dengan adanya bisnis internasional ini telah membentuk jaringan hubungan global di seluruh dunia yang mengikat kita semua, baik dari negara, institusi, bahkan sampai individu menjadi jauh lebih dekat daripada yang sebelumnya. Dengan semakin menyatunya dunia, sebuah bisnis pun akan semakin berkembang juga. Maka akan terjadi pula pemerataan kemakmuran di antara negara-negara yang ada di dunia. Nah, jadi seperti itu definisi singkat mengenai bisnis internasional. Gimana nih, teman-teman sudah mulai paham kan? Oke, baiklah. Kalau begitu, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai seperti apa sih politik dan hukum dalam bisnis internasional itu. Jadi, kegiatan bisnis dan perdagangan itu kan merupakan indikator mengenai kemajuan suatu negara. Semakin besar volume perdagangan internasional suatu negara, maka hal tersebut menunjukkan semakin majunya negara tersebut. Politik dan hukum dalam bisnis internasional di sini merupakan kebijakan yang menentukan arah dalam transaksi internasional yang akan dibentuk atau yang sudah dibentuk. Karena bisnis internasional itu merupakan kegiatan bisnis yang berlangsung lintas negara, maka kegiatan bisnisnya bergantung pada lingkungan politik dan hukum dari sebuah negara. Lingkungan politik dan hukum ini sangat berkaitan erat karena sistem politik yang diterapkan oleh sebuah negara yang tentunya akan menghasilkan kebijakan-kebijakan tertentu nantinya. Nah, pengaruh politik terhadap bisnis internasional itu ditentukan oleh hubungan politik bilateral antara negara asal dan negara tuan rumah, dan oleh perjanjian multilateral yang mengatur hubungan antar kelompok negara. Dalam bisnis internasional, setiap negara itu harus bisa memahami, harus bisa memeriksa, dan juga menganalisa setiap struktur politik di suatu negara, karena resiko politik ini memiliki kos yang cukup tinggi, dan bahkan jika terjadi perubahan politik yang terjadi di sebuah negara, maka hal itu bisa menghancurkan bisnis yang dijalaninya. Seperti apa yang terjadi di Cina atau Amerika. Perubahan politik pasca Donald Trump menjadi pemimpin, terjadi perubahan besar pada kebijakan-kebijakan ekonominya, sehingga hal tersebut juga berdampak pada negara-negara yang memiliki kerjasama dengan Amerika.
Nah, maka dalam bisnis internasional, seorang pemimpin perusahaan itu harus memiliki strategi yang bagus dalam menghadapi lingkungan pasar dan juga lingkungan non-pasar. Lingkungan non-pasar yang dimaksud di sini yaitu lingkungan politik yang mencakup institusi publik seperti agen pemerintahan maupun lembaga swadaya masyarakat. Hal ini itu bertujuan agar perusahaan nantinya dapat meraih kesuksesan. Pihak manajemen perusahaan juga harus secara hati-hati mengkaji antara kebijakan perusahaan dengan lingkungan politik, hukum, dan ekonomi guna memaksimumkan efisiensi. Jadi seperti itu nih gambaran dari politik dan hukum bisnis internasional ini. Oke, kalau begitu selanjutnya saya akan menjelaskan lagi mengenai lingkungan politik dari negara tuan rumah. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bisnis internasional ialah aktivitas bisnis yang berlangsung lintas negara. Aktivitas bisnisnya pastinya bergantung pada lingkungan politik serta hukum suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Lingkungan politik serta hukum sangat berkaitan erat, sebab sistem politik yang diterapkan oleh suatu negara pastinya akan menciptakan kebijakan-kebijakan atau hukum tertentu. Sebagai contoh, suatu negara dengan lingkungan politik yang mempraktikkan asas demokrasi, pastinya mereka akan menciptakan kebijakan-kebijakan atau hukum yang cenderung menunjang terdapatnya keterbukaan dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara tersebut. Yang dimaksud di sini adalah kebijakan ekonominya nantinya akan cenderung terbuka. Politik dan hukum negara tuan rumah mempengaruhi bisnis internasional dalam berbagai cara. Seorang manajer yang baik akan memahami dimensi negara tempat perusahaan beroperasi, sehingga dia dapat bekerja dalam parameter yang ada dan dapat mengantisipasi serta merencanakan perubahan yang mungkin terjadi nantinya. Nah, pada umumnya nih, perusahaan biasanya lebih suka menjalankan bisnis di negara-negara dengan pemerintahan yang stabil dan juga bersahabat. Mengapa demikian? Karena hal ini untuk mengurangi berbagai macam risiko yang mungkin saja bisa terjadi nanti. Nah, risiko yang dapat terjadi ini sangat bervariasi antara satu negara ke negara lainnya. Secara umum, risiko politik paling rendah adalah di negara-negara yang memiliki sejarah stabilitas dan juga konsistensi. Sedangkan risiko politik yang cenderung paling tinggi adalah di negara-negara yang tidak memiliki sejarah semacam ini. Adapun 3 jenis utama risiko politik yang dapat dihadapi. Yang pertama yaitu risiko pemilikan. Risiko ini adalah risiko yang melekat untuk mempertahankan kepemilikan properti di luar negeri. Yang kedua yaitu risiko operasi. Risiko ini mengacu pada gangguan terhadap operasi perusahaan yang sedang berlangsung. Jadi risiko ini merupakan bahaya dari campur tangan pemerintah atau kelompok lain dalam bidang operasi perusahaan di luar negeri. Yang ketiga yaitu mentransfer risiko. Hal ini dapat diketemui ketika adanya upaya yang dilakukan untuk mengalihkan dana antar negara. Risiko ini merupakan bahaya kemampuan seseorang untuk mentransfer keuntungan atau produk ke dalam dan ke luar negara yang dihambat oleh peraturan-peraturan pemerintah. Nah, perusahaan itu dapat terkena risiko politik karena tindakan pemerintah atau bahkan tindakan di luar kendali pemerintah. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh risiko politik yang terjadi di Indonesia, yaitu saat menjelang pemilu. Para pebisnis asing akan berhati-hati terhadap risiko politik yang akan terjadi. Dalam siklus bisnis dalam 5 tahun, yaitu pada saat tahun-tahun pemilu, merupakan tahun yang berat nih bagi pengusaha asing yang akan masuk ke Indonesia. Tapi apabila telah masuk ke tahun kedua setelah pemilu, barulah pengusaha-pengusaha asing itu akan mulai berusaha masuk lagi ke Indonesia. Nah, itu merupakan contoh sederhana dari risiko politik yang terjadi di Indonesia. Nah, baiklah, itu tadi adalah penjelasan materi pada video kali ini. Jadi intinya, dalam dunia bisnis internasional ini tidak lepas kaitannya dengan lingkungan politik karena pengaruh politik terhadap bisnis itu sangat erat kaitannya. Sebab terdapat berbagai jenis sistem politik yang berbeda di berbagai negara. Sehingga setiap negara yang melakukan bisnis internasional harus bisa menganalisis, harus bisa memahami dan juga memeriksa setiap struktur politik dari sebuah negara untuk kelancaran bisnis yang dijalaninya. Nah, semoga teman-teman semua bisa memahami materi yang sudah saya jelaskan ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan pada diri saya.
Baiklah, sekian pembahasan materi pada video kali ini. Dan teman-teman semua bisa juga nih lihat video materi-materi yang lainnya untuk lebih memahami lagi tentang kajian dalam bisnis internasional. Jadi, sampai jumpa di video lainnya, tentunya masih dalam Mahir Bisnis Internasional tingkat kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.